Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Afnika dengan NIM 21003152. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Luar Biasa dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang dosen pengampunya Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Lutfiani MPD. Nah, dari video yang telah Bapak Hanif jelaskan, yaitu yang membahas mengenai administrasi layanan khusus. Nah, layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan untuk orang yang kita layani. Administrasi layanan khusus ini adalah secara khusus atau usaha yang terprogram atau terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan dan proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tapi secara khusus yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam belajar mengajarnya. Meskipun tidak secara langsung, layanan khusus memberikan dampak positif dan negatif. Jenis-jenis layanan khusus adalah yaitu yang pertama layanan perpustakaan, layanan laboratorium, UKS, kafe juga termasuk ke dalam layanan khusus yang diberikan oleh perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian sarana dan prasarana ibadah, asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, juga toilet juga termasuk ke dalam kategorinya. Kemudian kita akan bahas mengenai satu persatu. Yang pertama, perpustakaan, yaitu tempat atau suatu ruangan yang menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, yang enak serta bersih, yang nyaman, serta menyediakan sumber-sumber belajar yang isinya adalah buku-buku, buku elektronik, e-learning, e-book, jurnal, atau artikel. Kemudian fungsi perpustakaan yaitu yang pertama, fungsi pendidikan. Artinya, perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa ataupun peserta didik untuk menambah wawasan pengetahuan untuk mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru ataupun dosen sehingga bisa melengkapi tugas-tugasnya atau mencari tugas-tugasnya serta dapat menyelesaikan semua tugas yang telah diberikan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau untuk mendalami apa yang mereka mau sesuai yang diajarkan oleh guru dan dosen di kelas, kemudian berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi informasi, yaitu tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Jadi yang diperlukan yaitu perangkat komputer yang diikuti dengan WiFi yang kuat sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi rekreasi. Rekreasi bukan berarti mereka berjalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melanglang buana pikiran mata mereka melalui touch yang ada di laptop atau komputer. Kemudian yang keempat yaitu fungsi penelitian. Fungsi penelitian menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui terhadap pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di pikiran mereka. Kemudian, laboratorium sama sebagai sarana penunjang pelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, siswa untuk melaksanakan praktikum penyelidikan maupun penelitian, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Kemudian, UKS adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah, di mana satu layanan diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Dan jika terjadi suatu kondisi yang membuat mereka memerlukan layanan kesehatan, mereka punya tempat dan tidak harus pulang ataupun tidak langsung segera harus dibawa ke rumah sakit. Tapi ada layanan meminimal kalau memang kondisinya masih dalam frekuensi yang bisa diatasi. Yang jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah ada petugasnya?
Petugasnya siapa? Apakah memang orang kesehatan yang mengerti dengan kesehatan? Apakah ada kerjasama antara sekolah perguruan tinggi dengan tenaga-tenaga kesehatan? Karena yang mengerti tentang kesehatan itu tidak bisa siswa maupun guru. Mereka perlu suatu penanganan secara khusus agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada obat-obatan yang menunjang, misalnya ada tapi sudah kadaluarsa. Apakah obat-obatan tersebut sudah dibenahi, diperbarui dari banyak penelitian? Hampir semuanya begitu. Paling obat merah, obat sakit kepala yang kadaluarsanya sudah kentara atau plester. Kemudian kafe. Kafe adalah layanan makanan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telat datang ke sekolah dan tidak memungkinkan untuk sarapan di rumah, dan guru memberikan mereka kesempatan untuk sarapan dulu, tapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain sedemikian rupa. Jangan sampai ini menjadi peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut, karena kebanyakan zaman sekarang sudah begitu, bukan? Artinya, tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelola kafe dengan sekolah. Harusnya ada keterikatan antara pemilik sekolah dengan kafe. Jadi tadi dianjurkan kafe-kafe yang berada di tengah sekolah yang notabene kecil, jadi dicatatkan jam-jam pembelajaran tidak ada satupun yang duduk di kafe atau kantin sekolah kecuali mereka yang mendapatkan catatan tadi. Tapi sekarang sebaliknya, justru kadang yang cowok-cowok dijadikan sebagai tempat merokok atau tempat cabut. Makanan yang layak diizinkan, menu-menu yang bergantian, sehingga siswa ini tidak bosan atau tidak harus mencari keluar makanan yang berada di sekolah. Harga kebersihan, sehingga kalau dibuat aturan itu ditentukan maka mereka layak untuk diberhentikan, maka dicarilah kafe-kafe atau pemilik serta pengelola kafe yang lain. Tapi secara umum, kafe itu dikelola oleh sekolah sehingga bisa dideteksi dan memberikan dampak kepada sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian berikutnya yaitu sarana ibadah. Minimal satu fakultas memiliki satu musola. Yang dikelola berarti ada yang membersihkan, yang menjaga kebersihannya. Karena ini adalah tempat beribadah, tempat berhubungan dengan Tuhan, sehingga tempat ibadah menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, berdiskusi untuk proses pendidikan, keagamaan, pengembangan diri, kerohanian, serta berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi pertanyaannya yaitu berapa banyak perguruan tinggi setiap fakultas memiliki musola? Tidak semua fakultas memiliki musola, apalagi sekolah. Paling tidak sekolah punya satu musola. Jadi sarana ibadah bagi peserta didik itu merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Karena peserta didik akan menjadi lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolah atau perguruan tingginya, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk menuju masjid. Begitu juga dengan asrama, koperasi, transportasi, dan banyak lagi, juga dengan toilet yang tadi. Semua adalah layanan servis yang diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar. Bukan menjadi gangguan, tapi motivasi kepada mereka untuk belajar lebih nyaman dan giat lagi. Jadi peran guru di sekolah itu terlibat dalam pengelolaan sarana penunjang, karena mereka yang paling tahu dan mereka yang nantinya juga akan memberikan masukan dan terlibat juga dalam kondisi mengambil keputusan sebelum keputusan itu diambil. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.